Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu. Wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu hatta tarda. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa imamina mujahidina qudwatuna rasuluna wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah subuh Masjid Al-Husna yang diberkahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, bermunajat, memohon ampun, pertolongan, kasih sayang, curahan rahmat, segala sesuatu yang menyertai kita, terutama nikmat iman wal Islam, kesehatan, dan juga hati yang bersih, pikiran, juga hadirnya kita di rumah Allah itu tidak ada yang lain kecuali hanya mencari ridhonya. Narju rahmatan wa narju ridhaka. Karena kalau Allah sudah ridha, dan juga segala sesuatu yang ada di muka bumi Allah ini tidak ada yang lain kecuali juga memenuhi keinginannya. Karena kalau keinginan Allah kita penuhi, mudah bagi Allah memenuhi keinginan kita. Sebaliknya, jangan paksakan keinginan kita, sementara kita melawan keinginan Allah. Maka kata ulama, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau bahasa manusianya, penuhi, maksimalkan na'budnya, beribadah, memohon, karena itu adalah tujuan kita. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Sempurnakan penyembahan kita kepada Allah, maka mudah bagi Allah menolong kita, memenuhi segala yang kita minta. Maka jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kehadiran kita di sini. Ada satu kisah penghafal Quran, para imam-imam masjid izin bukan mau pulang, ini tahadus di rumah. Saya kemarin hari Jumat baru sampai dari Mekah karena melaksanakan haji sekitar 45 hari.
lihat, saya tanya imam-imam masjid ini kaya-kaya, dijaga. Jadi pernah satu kisah, kenapa Allah menjamin orang-orang seperti ini dalam kisah-kisah menghafal Quran di masjid, di tempat-tempat tahfidz. Kata Rasul sampai mereka itu tak sempat meminta untuk dunia. Jawab ngafal. Kapan dia lagi keluar bekerja? Tak sempat. Sehingga aku yang memenuhi dunia. Sudah sampai di level Allah tahu keinginan. Masya Allah. Baik, saya ingin sampaikan ya Islam sebelum ini saya ingin berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Tema kita fi hubbil jah wal riasah, yaitu berkaitan dengan fi hubbil jah. Al-jah ini artinya bahasa Indonesia adalah kedudukan. Hub itu artinya cinta. Al-jah kedudukan, war-riasah itu popularitas. Zaman ini zaman yang cinta terhadap kedudukan dan popularitas, sehingga tema mengejar kedudukan dan kepemimpinan hingga akhir zaman itu luar biasa. Ada beberapa hadis akhir zaman yang saya himpun berkaitan dengan tema kita ini. Karena tema ini berkaitan dengan al-umur al-ammah, perkara-perkara keumatan, bukan perkara satu orang. Tadbir al-umur, mengatur urusan orang lain. Karena begitu pentingnya sebuah kepemimpinan, maka tak boleh ada kekosongan dalam pemimpin. Itu saya rasakan ketika saya ditunjuk jadi ketua rombongan, mengatur 4 ketua regu. Barulah ada ketua kloter dan seterusnya. Itu dalam urusan haji perjalanan. Rombongan mengatur 40 orang, regu mengatur 10 orang. Kalau suami istri mengatur anak-anaknya. Kalau kita mengatur diri sendiri.
lanjutan karena ini kaitan dengan al-mustakhlas fi tazkiyatil anfus Sahih Awal. Disebutkan indama yandafi al-insan fil amal intilaqan min hubbil jah wa ri'asa fa inna amalahu sayaghamis kanatijah lidzalika fil akhta. Orang kalau sudah ambisi terhadap kedudukan dan popularitas, seluruh potensi hidupnya, pikirannya, hartanya itu ibarat menceburkan diri kepada kesalahan-kesalahan, tamak. Maka sebelum ke sana, dulu pernah saya menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW, hadis At-Tirmidzi di nomor hadis 2376 2376 tentang mazibani ursila fi ghanami. Ada kumpulan ghanam ini kambing, kalau di Arab itu domba-domba. Ada 2 ekor serigala diutus, tidaklah 2 serigala diutus kepada kumpulan, sedangkan zibani ini jati'an, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas ke kumpulan domba-domba, kambing-kambing. Kira-kira apa yang terjadi? Ibarat kita orang lapar nengok ikan bakar, ayam bakar, maka dengan lahapnya dia akan menyantap. Mungkin kambing itu macam kerupuk sampai kakak. Tapi kata Rasulullah SAW, bi'afsadillaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi. Itu belum seberapa kata Rasul dibanding seseorang yang ambisi terhadap harta dan kedudukan terhadap agama. Serigala yang lapar melihat gerombolan kambing, lalu dia kejar, dia tangkap ekor dapat ekor kaki, biasanya leher dulu dia panen, singa, harimau. Mereka ini memang tukang jagal juga, jarang menggigit perutnya, kakinya. Mana yang gigit? Yang pandai. Dia tak diajari dia menjaga, tapi itu nanti mereka juga dia diberikan mengejar, karena di sini urat, ada darah, bernafas dan seterusnya. Matikan dulu pernapasannya. Makanya dalam dunia MMA ya, yang dikunci mana ya? Urat nafas atau bagian hal-hal yang memang betul-betul sakit. Tapi kata Rasulullah itu tidak seberapa. Dahsyatnya serigala yang lapar menerkam seekor kambing itu belum seberapa dibanding manusia yang ambisi hirsil mar'i 'alal mal, ambisi terhadap harta, wasyarafi. Orang-orang yang kata Rasulullah
kedudukan terhadap agama. Yang ujung ini kalimat wasyana filidini, karena ada di awalnya hirs, ambisi, itu bahaya. Dia akan menggunakan perangkat agama untuk memenuhi kerakusannya. Artinya sampai hari kiamat memang agama ini menjadi promotor, landasan untuk mengejar keinginan dia, yaitu harta dan kedudukan. Dan ternyata itu yang paling laris. Maka ulama menyimpulkan hancurnya agama itu ketika seseorang dijauhkan dari agama. Kapan manusia itu didekatkan dengan agama? Pas pemilu. Gimana agama? Betul. Luar biasa. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi. Soalnya siapa yang tak suka harta? Siapa yang tak mau harta? Coba saya tanya. Bubar kita dari kajian. Malaikat dia. Karena itu fitrah. Allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka Allah mengatur banyak hal di dunia ini, terutama yang Allah beri aturan tentang hak. Makanya ada ilmu waris, mawaris, miras, harta warisan. Sampai di surah Al-Fajr kata Allah, wa yuhibbunal malik hubban jamma. Dahsyat kecintaannya terhadap Allah. Sampai peluang setan menggoda manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah kepada manusia mencintai wanita, anak-anak, perhiasan dari harta emas, perak, al-khayl al-musawwamah, kuda, akomodasi, al-an'am, hewan ternak. Saya jumpa pedagang-pedagang di rombongan saya ini, memang orang-orang kaya. Tapi kenapa mereka mulia? Mereka sudah men-setting hidup keluarganya. Mereka sudah menghormat. Mereka belajar agama, lalu mereka memprogram hidup mereka bagaimana al-malus salih ala rajulis salih, ni'mal malus salih ala rajulis salih, itu dapat sebaik-baik harta yang baik itu dititipkan kepada orang yang baik. Maka dia mendaftarkan haji
Dari ada yang pedagang cabai 1 hari 1 ton, ada yang pedagang kain di pasar bawah, ada yang trali, coba semua itu kita ketuanya. Tapi mereka itu menggunakan titipan Allah tadi untuk akhirat, bukan menceburkan, menghabiskan waktunya bermain-main di nikmat Allah lalu lupa terhadap akhirat. Saya jumpa di Madinah orang Madinah, dia baru pulang dari Malang, membawa duit miliaran, membangun masjid. Tapi kerjanya iktikaf di Masjid Nabawi. Dia tengok dia bilang, India, Pakistan tidak. Saya bilang, saya Indonesia. Oh, saya baru pulang dari Indonesia, kami lagi baru bangun masjid. Saya bilang, datanglah ke Riau. Banyak juga yang mau dibangun ke sini. Tapi sederhana sekali. Sederhana sekali. Penampilan. Tapi kerjaan mereka itu masjid dan membangun masjid. Maka kata ulama di sini, akhir Islam rahimahullah, famuqtadayatul jah wa ri'asah tastajib tasarrufat ghairu masyru'ah ahyanan. Sehingga orang-orang yang punya ambisi kedudukan harta tadi, rakus, tamak, tastajib tasarrufat ghairu masyru'ah, akhirnya datang tuntutan-tuntutan yang menuntut dia dan menuntun dia, sehingga penampilannya, cara bicaranya, gaya hidupnya itu tidak lagi di atas koridor syariat, ghairu masyru'. Maka kalau Anda punya teman, ayah Anda punya teman sejawat dulu, sekarang kok berubah cara ngomongnya, gayanya, ya maka jangan heran. Enggak perlu heran. Karena itu apa? Mereka masuk ke dunia hitamnya, sehingga seolah penampilan itu segala. Walaupun setan menggoda kita, Anda Bapak Ibu, enak kali dia ya. Enak. Semua mewah. Ceritanya pun udah ngeri sekali. Jalan-jalannya ke Eropa, naik ini, naik ini. Makannya, rekeningnya yang dia pakai. Tapi ketika itu kata ulama, summa inna indifa'il insan fi mithli hadha yaj'aluhu yuqassir fil khair. Tapi yuqassir fil khair, semua kebaikan-kebaikan itu dia tolak, minim kebaikan. Maka ingatlah kata ulama, bisa jadi itu istidraj. Itu adalah tahapan-tahapan untuk membinasanya.
Bisa jadi itu penundaan. Semoga Allah memberi peluang kepadanya, dan peluang itu adalah untuk dia bertaubat. Kalau yang hadis tadi adalah hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi bihi, seolah kata Allah kutitipkan kepadamu ini, gunakanlah sebaik-baiknya, tapi tidak malah kau ambisi terhadap titipanku, dan malah kau rusak agamaku dengan titipanku. Tunggulah kehancuran. Makanya salah satu hadis termasuk tanda-tanda akhir zaman itu, idza usidal amru ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Kalaulah satu urusan diletakkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Itu bahaya. Ada juga satu hadis yang menyertai kita, man samma Allahu bi wa man yura'i bi. Barang siapa yang sama ini mencari popularitas, diambil dari kata-kata sami'a. Uzun fungsinya mendengar, telinga ini fungsinya mendengar. Orang yang suka menggunakan telinganya untuk diri dia, kalau mikrofon masjid ini mendengar atau mengeluarkan suara. Tapi kalau telinga ini kan menjadi penyerap suara, itu beda. Kalau ini mikro keluar, ini penyerap. Makanya antara mulut yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, ya, ini karena ini mengeluarkan. Dan kata Allah, inna sam'a wal absara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau digabung panca indera kita ini nanti menjadi saksi di hari kiamat. Satu benar. Jadi banyak di zaman cinta popularitas dan kedudukan itu beda menggunakan panca indera. Mereka menggunakan telinganya untuk mendengar. Benar atau salah? Salah, ya kan? Kenapa? Disitulah terjadi kesalahan dalam mengambil informasi. Mana mungkin melihat dengan telinga? Apa maksudnya? Apa maksudnya melihat dengan telinga? Harusnya mendengar dengan melihat dengan mata. Tapi zaman ini melihat dengan telinga. Potretnya ada salah tuh. Mereka hanya mendengar tapi seolah melihat. Lebih tahu dari orang yang melihat. Kan kacau, sesat. Akhirnya terjadilah kekacauan, fitnah berita. Kau melihat tak? Enggak, cuma dengar. Tapi seolah ucapan dia macam ada di kejadian itu rusak. Makanya dalam hadis itu ada beda ro'aitu dan sami'tu. Coba nanti baca hadis. Ro'aitu Rasulullah, aku melihat Nabi, kata Aisyah. Kata Abu Hurairah misalnya. Kata Umar bin Khattab. Ada sahabat sami'tu Rasulullah.
Bisa jadi Rasulullah dalam satu kajian di masjid Nabi berbicara, ada yang mendengar. Tapi ada Sayyidah Aisyah istri Nabi memang melihat Nabi di dalam rumah. Itu beda kualitas hadis. Bapak nggak melihat bagaimana saya haji, tapi saya bisa menceritakan. Tapi yang melihat saya siapa? Teman-teman saya yang sama dengan saya. Zaman ini dia nggak pernah bersama dia, tapi hanya mendengar, tapi seolah dia melihat. Kan kacau. Ini zaman yang luar biasa. Namun kata Rasulullah, akan datang zaman barang siapa yang mencari popularitas agar didengar dan dipuji manusia, maka Allah akan membuka aibnya. Dan barang siapa yang membuatnya yura'un wa yamna'un al-ma'un, ya, Allah akan memperlihatkan hakikatnya di hadapan manusia. Artinya apa? Orang ini akan capek. Makanya dalam dunia kepemimpinan dan cinta popularitas, banyak yang su'ul khotimah dalam hidup. Kalau apalagi kalau udah masuk penjara, kena isu itu aja. Ya, mereka sama-sama masuk mahkamah, keluar mahkamah sidang, masuk. Right. Itu, dan itu tidak gratis, ya kan? Betul? Nyewa pengacara, lawyer ini mana, hakim, dan itu lelah. Maka kata Rasulullah, sama Allah. Kemudian mereka ini disebutkan dalam satu kitab juga, walidhalika kana al-marad khatiran wa ilajuhu daruriyyan. Maka penyakit ini penyakit yang berbahaya, khatir. Maka harus wa ilaju ini artinya ini harus dicegah, diobati sesegera mungkin. Emergency. Kenapa? Coba saya tanya, ayah pemimpin keluarga. Kira-kira kalau ayahnya rusak, emaknya rusak, kenapa harus diobati sesegera mungkin? Bu, kenapa? Karena berkaitan dengan orang lain, anak. Karena itu berkaitan dengan cara hidup, cara pandang yang akan dia pakai puluhan tahun semasa dia hidup. Maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Banyak hari ini anak trauma tak mau menikah gara-gara tingkat perselisihan, perceraian, pertengkaran yang dia lihat, yang dia alami dan shock. Oke, ini rupanya orang menikah. Orang yang bertengkar awal yang tak makan. Orang ini yang bertengkar awal yang ditinggal. Kenapa aku yang jadi
Banyak sampai dia ngomong gitu. Itu luar biasa. Makanya dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak, tak boleh kita bertengkar di depan anak. Masuk kamar kunci, udah buka ring di situ. Jangan tengok anak. Kenapa? Dia menilainya beda. Beda penilaian. Kok ibuku dimarahi? Kalau dia sayang sama emaknya, nggak suka sama ayahnya, sakit hati dia sama kita. Kenapa? Orang yang dia cintai, yang melahirkan, dimarahi. Kalau dia senang sama ayahnya, direpeti sama istrinya, wah dia akan sakit hati sama emaknya. Karena ayah yang dia sayangi dimarahi. Karena penonton itu lebih pintar daripada yang ditonton. Beda penilaian. Hati-hati. Padahal yang kita tengkarkan masalah duit, masalah tanah, masalah rumah. Maka kata ulama, lidzalika kana al-marad khatir. Maka masalah kedudukan dan popularitas ini emergency, bahaya. Coba berapa banyak orang Indonesia hari ini nggak mau lagi memilih pemimpin, ya? Apalagi golput, trauma, gara-gara apa? Salah pilih. Tapi hati-hati, bisa jadi itu adalah termasuk skenario musuh-musuh Islam. Akhirnya mereka memilih, kita tak pilih. Akhirnya yang mereka pilih akhirnya jadi pemimpin. Bayangkan pelakor jadi ayah, ayah yang asli tak jadi ayah. Kenapa? Pembantu jadi ibu, ibu yang asli jadi pembantu. Gimana sakit hati kita itu? Maka jangan coba-coba tafwid. Tafwid itu dalam bahasa Arab, jangan kau delegasikan pekerjaan ibu kepada orang lain. Apalagi berkaitan dengan perasaan anak. Sehebat apapun pembantu mengasuh anakmu, ada khatul ahmad. Apa itu khatul ahmad? Garis merah. Jangan sampai orang tua anak nilai-nilai. Kalau bisa disusukan pun, pembantu menyusukan, dia main handphone. Memasak udah pembantu, mengasih ini susu botol pembantu. Akhirnya apa? Sakit hati ayahnya kepada istrinya. Maksudnya sakit hati ayahnya kepada ya suami ke istri. Kenapa? Karena ketika anaknya besar, pindah pembantunya, yang anak menangisi bukan menangisi ibunya, menangisi pembantu yang pindah. Karena sayang kali pembantunya kepada. Itu terjadi. Kenapa? Karena tadi kita sibuk konten, sibuk cari duit. Ini sama luar biasa. Akhirnya anak-anak itu hilang. Itu baru keluarga, gimana negara ini? Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Baik ya Islam, saya baca. Ma yahmal wa ma yadhur. Kalau yang saya terjemahkan, apa saja yang
ulama dalam hal ini mahma arafta anna ma'na al-jahl malakul qulub atau milkal qulub wal qudrah 'alayha fa hukmu al-malik al-amwal fa innahu a'rad atau 'arad min a'rad al-hayat ad-dunya wa yanqati bil maut al-mal wal dunya mazra'ah. Apa arti kedudukan? Ma'anna ma'nal jah milkul. Bisakah kita menguasai harta dengan hati? Maksudnya sekaya-kayanya seseorang, berapa piringlah dia sekali makan? Sebanyak mobil yang diparkir di garasi, kira-kira berapa mobil lah yang dia pakai sekali pergi untuk satu orang? Bisa nggak digandeng dia macam kereta api biar nampak kaya ya? Dirantai dia waktu depan Alfa. Kira-kira apa kata orang? Maka orang yang menguasai harta bisa menguasai hatinya. Iya kan? Betul kan? Berapa macam orang yang pergi itu haji. Saya hanya ucapkan alhamdulillah. Walaupun saya tak sekaya mereka, walaupun pekerjaan saya tak sama dengan yang mereka. Ketika mereka curhat, Ustaz datanglah ke Sumbar, saya punya ini, punya villa, datanglah Ustaz ke tempat saya. Lalu dia akan bilang, enaklah Ustaz ini. Padahal kita juga ingin seperti dia, dia ternyata ingin juga seperti itu. Dia masuk mobil, mari kita berdoa, subhanallah di sakhara lana hadza. Habis kita membantunya. Dia pulang harus bekerja tetap. Kita ketika berangkat haji bukan pulang membakar duit, dapat duit. Coba hilang jadwal saya di Pekanbaru ini, ibarat maaf berbicara amplop. Ternyata Allah kasih juga saya kerjaan. Enaklah Ustaz ini katanya. Kita begitu mendengar cerita dia bilang token ini, enaklah apa? Artinya ternyata orang yang berkah dalam kedudukan dan harta dan popularitas ketika dia bisa tenang bahagia jiwa. Coba Bu, ibu 7 keturunan harta ibu nggak habis, amin. Tapi namun bilang nggak bisa tidur gimana? Mana orang sampai ke dia kenapa tertidur? Berat penyakit. Baik, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi ya Islam, jangan sampai perhiasan dunia ini termasuk kedudukan popularitas itu merusak hubungan kita dengan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kekhusyukan dan Allah golongkan kita kepada hamba-Nya yang muttaqi, muflisi, muflihi, asy-syakiri, as-sabiri.
dan mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada hamba-Nya al-munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Hadanallahu wa iyyakum wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.